Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Pak Ahmad Hermandiono sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Nano. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua dari kelas Teknologi Nano. Hari ini kami dari grup 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai penggunaan nanoteknologi untuk aplikasi filtrasi udara. Oke, next. Polusi udara dalam ruangan telah mendapat perhatian yang signifikan selama bertahun-tahun karena orang-orang pada umumnya menghabiskan lebih dari 80% waktu mereka di dalam ruangan, dan resiko dalam ruangan dari menghirup polutan lebih tinggi daripada di luar ruangan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat polutan di lingkungan dalam ruangan sebenarnya lebih tinggi daripada di lingkungan luar. Menurut World Health Organization atau WHO, polusi udara menyebabkan sekitar 3,3 juta kematian per tahun di seluruh dunia. Next. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh WHO tersebut dan dihubungkan dengan 4 pilar visi Indonesia untuk tahun 2045, maka hal tersebut berkaitan dengan poin nomor 1 dari 4 pilar visi Indonesia tersebut, di mana poin nomor 1 menyebutkan bahwa pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Sustainable Development Goal poin 3, mengenai kesehatan yang baik dan juga kesejahteraan. Keterkaitan dengan topik dari yang kelompok kami bawa, yaitu tingkat kematian akibat penyakit pernafasan menjadi pengingat berharga bahwa negara-negara dengan investasi layanan, penelitian, dan pengembangan, serta industri kesehatan yang prima, mampu melindungi warga negaranya saat penyakit melanda. Lebih jauh lagi, pada saat yang bersamaan, berlandaskan kekuatan teknologi dan industri, mereka bahkan mampu membantu negara lain. Kami telah mengidentifikasi 3 bentuk klasifikasi nanoteknologi untuk kegunaan filtrasi udara. Yang pertama, nanoteknologi dalam bentuk nanopartikel, yang kedua, nanoteknologi dalam bentuk nanofiber, dan yang ketiga, nanoteknologi dalam bentuk nanoplate. Next. Dalam beberapa dekade terakhir, nanopartikel TiO2 telah dikonsiderasi sebagai material terobosan dalam proses perlakuan polusi berbasis fotokatalisis. Titanium dioksida ketika disinari dengan sinar ultraviolet atau UV ray menciptakan keadaan tereksitasi dari pasangan elektron atau E- dan hole atau H+ yang mampu bereaksi dengan O2 dan uap air di atmosfer untuk menghasilkan ion superoksida O2-. Dan juga radikal hidroksil OH. Baik O2- dan OH adalah agen yang sangat kuat dalam menghancurkan senyawa kimia serta sel bakteri untuk membentuk CO2 dan H2O. Next. Nanopartikel lain yang dapat digunakan dalam sistem filtrasi udara adalah nanopartikel perak atau Ag yang memiliki properti antibakterial. Ion perak menunjukkan aktivitas biosidal spektrum luas terhadap banyak bakteri, jamur, dan virus yang berbeda, dan diyakini sebagai komponen aktif dalam antimikroba berbasis perak. Ion Ag+ diketahui menonaktifkan enzim seluler dan DNA dengan berkoordinasi dengan gugus pendonor elektron seperti tiol, karbosilat, amida, imidazol, indol, hidroksil, dan sebagainya. Perak juga diketahui menyebabkan lubang di dinding sel bakteri yang menyebabkan peningkatan permeabilitas dan kematian sel. Selain itu, perak memiliki toksisitas rendah terhadap sel mamalia dan tidak mudah memicu resistensi mikroba. Dalam bentuk nanopartikel perak memiliki kemampuan untuk mempertahankan sifat-sifat bulk materialnya. Tetapi, studi terbaru menunjukkan bahwa partikel perak berukuran nano menyebabkan efek antibakteri yang lebih kuat karena luas pembukaan spesifik yang lebih tinggi. Selain itu, suatu properti yang menarik dari nanopartikel perak adalah kemampuannya untuk larut dalam air tanpa terjadinya agregasi. Hal ini akan sangat berguna dalam aplikasi filtrasi udara, terutama
di negara tropis seperti Indonesia yang memiliki humiditas atau kelembapan udara yang tinggi. Next. Untuk fabrikasinya, nano TiO2 disintesis dengan proses sol gel pada suhu kamar menggunakan tetra-N butil ortotitanat atau TiOBu4 sebagai prekursor titaniumnya. Lalu campuran yang mengandung 20 mili TiOBu4 dan 500 mili etanol atau C2H5OH diperlakukan dengan gelombang ultrasonik sekitar 30 menit sebanyak 20 kHz dan disebut dengan larutan A. Lalu campuran yang mengandung 60 mili etanol dan 1 mili asam nitrat diperlakukan dengan gelombang ultrasonik juga dengan 20 kHz selama sekitar 30 menit dan disebut dengan larutan B. Larutan B kemudian diteteskan tetes demi tetes ke dalam larutan A sambil diaduk selama setengah jam dan didiamkan selama 1 hari. pH campuran dikontrol dengan HNO3 sehingga mencapai pH 4. Lalu gel TiOH4 dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Serogel yang diperoleh digiling dan akhirnya dikalsinasi selama 3 jam pada suhu 450 derajat Celcius untuk mendapatkan nanopartikel TiO2. Setelah nanopartikel didapatkan, nanopartikel tersebut kemudian disimpan di dalam tabung quartz sebelum dipasang di sistem purifikasi udara. Next. Untuk sintesis partikel nano Ag atau nano silver dilakukan secara metode on-site precipitation untuk secara langsung mensintesis polimer komposit nanopartikel dalam satu langkah. Counter anion dari bromida polimer NPVP diindapkan on-site sebagai perak bromida dengan penambahan perlahan larutan perak para-toluene-sulfonat ke dalam larutan polimer, sehingga menghasilkan komposit dengan nanopartikel Ag dalam matriks polimer. Kemampuan untuk mengatur aktivitas antibakteri dari komposit tersebut dapat dilakukan dengan mengontrol ukuran nanopartikel AgBr yang tertanam. Hasil sintesis tersebut kemudian dijadikan coating pada prefilter di sistem purifikasi udara. Next. Selanjutnya masuk kepada klasifikasi filtrasi udara yang kedua, yaitu menggunakan nanofiber. Perlu diketahui bahwa untuk nanofiber sendiri merupakan serat yang memiliki diameter dalam rentang nanometer. Nanofiber dapat dihasilkan dari berbagai polimer yang memiliki sifat fisik dan potensi aplikasi yang berbeda-beda. Untuk sifat-sifat umum dari nanofiber itu sendiri, yaitu yang pertama memiliki berat dasar yang rendah, lalu permeabilitas tinggi, ukuran pori yang kecil, luas permukaan spesifik yang tinggi, interkonektivitas pori yang baik dalam skala nano. Dalam penggunaannya, nanofiber biasanya dapat dimanfaatkan sebagai filter udara, di mana filter udara tersebut dapat ditingkatkan performanya dengan mengubah material filternya dalam skala nano, di mana pengubahan material tersebut menjadi nanofiber. Untuk penggunaan nanofiber sendiri, kelompok kami melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang terjadi saat ini. Seiring dengan meningkatnya tingkat polutan dan partikel berbahaya di lingkungan, seperti gas emisi dari kendaraan bermotor, bakteri, virus, termasuk virus COVID-19, permintaan kebutuhan akan produk-produk proteksi diri untuk pernafasan semakin meningkat, di mana hal tersebut merupakan langkah persiapan untuk beraktivitas normal. Alat yang sudah umum digunakan salah satunya adalah penggunaan air purifier, di mana air purifier tersebut dinilai sebagai suatu cara yang efektif untuk menangkal kontaminasi udara dari berbagai polutan. Air purifier ini dinilai baik dikarenakan jangkauan penggunaannya yang bisa digunakan sekaligus dalam area yang memiliki cakupan luas, sehingga dapat dikatakan air purifier dapat melakukan proteksi dari polutan udara secara massal, tidak hanya seperti alat proteksi yang lain yang hanya untuk memproteksi individu saja. Akan tetapi, menurut analisis kelompok kami, hingga saat ini masih timbul banyak pertanyaan terkait efisiensi dari penyaringan yang dapat dilakukan oleh air purifier. Salah satu hal yang masih menjadi pertanyaan adalah
kemampuan air purifier dalam melakukan purifikasi udara dalam skala yang sangat kecil. Dalam hal ini yaitu dalam skala nano. Hal tersebut menjadi penting untuk dikaji karena seiring dengan perkembangan zaman terjadi mutasi pada jenis-jenis polutan, terutama seperti yang kita ketahui yaitu pada polutan bakteri dan virus. Dewasa ini dalam kondisi di dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana kondisi virus dari COVID ini terus mengalami mutasi, termasuk dalam hal ukuran. Maka penting untuk melakukan inovasi terhadap sistem proteksi kesehatan. Dalam hal ini yaitu air purifier. Untuk penggunaan nanofiber yang pertama adalah dengan penggunaan nanofiber berbasis polyethylene atau PE. Fokusan bahasan yang akan coba kami bahas yaitu pertama mengenai spesifikasi, lalu ada keunggulan dan juga bagaimana teknik fabrikasi yang digunakan. Untuk spesifikasinya sendiri, nanofiber PE ini memiliki berat dasar yang rendah, permeabilitas tinggi, dan ukuran pori kecil yang membuatnya sesuai untuk berbagai aplikasi filtrasi, terutama untuk partikel-partikel mulai dari mikro hingga nano. Lalu untuk spesifikasi yang kedua yaitu membran nanofiber menawarkan sifat unik seperti luas permukaan spesifik yang tinggi, di mana luas permukaan tersebut berkisar mulai dari 1 hingga 100 meter persegi, tergantung pada diameter serat dan porositas intrafibernya. Lalu nanofiber P ini memiliki interkonektivitas pori yang baik dan potensi untuk menggabungkan kimia aktif atau fungsionalitas pada skala nano. Lalu untuk nanofiber P ini tidak diproduksi secara independen, melainkan melalui substrat. Contoh-contoh substrat yang ada yaitu seperti membran. Lalu untuk fokusan bahasan yang kedua yaitu mengenai keunggulan dari nanofiber PE, di mana keunggulan-keunggulan tersebut mengacu pada parameter-parameter yang digunakan secara umum dan sudah memenuhi standar. Parameter-parameter utama tersebut mempengaruhi faktor kualitas dari filter udara, seperti efisiensi filtrasi, lalu porositas keseluruhan, ukuran pori rata-rata, dan juga luas permukaan spesifik. Mengacu pada parameter yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka dapat dihasilkan sifat-sifat yang dapat menjadi keunggulan dari nanofiber PE ini. Yang pertama yaitu efisiensi penyaringan dari nanofiber PE ini tinggi dengan rata-rata tingkat efisiensi yang mampu mencapai 87%, di mana ambang minimum dari efisiensi penyaringan yang dianjurkan yaitu sebesar 70%. Lalu sifat material dari polyethylene atau PE yang dapat dikatakan antimikroba, sehingga kecenderungan untuk virus, bakteri, maupun polutan-polutan lain yang memiliki skala nano untuk menempel di membran polietilen ini rendah. Lalu hambatan aliran udara yang dihasilkan oleh nanofiber PE ini rendah, di mana hambatan tersebut dipengaruhi oleh perbandingan rasio dari luas permukaan spesifik dengan ukuran pori rata-rata. Lalu keunggulan berikutnya yaitu biaya produksi untuk fabrikasi dari PE ini cenderung rendah dikarenakan metode fabrikasi yang digunakan itu hanya menggunakan satu jenis metode. Lalu untuk metode fabrikasi yang digunakan untuk melakukan produksi nanofiber dari polyethylene ini menggunakan metode electrospinning, di mana metode ini merupakan metode yang tergolong sebagai elektrohidrodinamik yang menggunakan mekanisme menarik serat kontinu menggunakan gaya elektrostatik dengan adanya pemutaran jet cair dari larutan polimer polyetilen ataupun dalam bentuk lelehan. Proses ini banyak digunakan untuk membuat nanofiber dari 50 atau lebih varietas polimer karena prosesnya yang dinilai sederhana dan juga sesuai. Berikut di gambar di kanan ini merupakan skema dari proses produksi polyetilen dengan elektrospinning. Lalu untuk klasifikasi nanofiber berikutnya yang dapat digunakan sebagai alat purifikasi udara yaitu
menggunakan nanofiber berbasis polipropilen atau PP. Untuk fokusan bahasannya itu sama, ada spesifikasi, keunggulan, dan juga fabrikasi. Untuk spesifikasinya sendiri, sistem filtrasi pada air purifier dengan nanofiber PP memiliki persamaan dengan nanofiber polimer lainnya, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan menggunakan basis polietilen atau PE, di mana luas permukaan spesifik, interkonektivitas pori, dan fungsionalitasnya yang memiliki kesamaan. Untuk keunggulan dari penggunaan nanofiber berbasis PP ini, yaitu rasio perbandingan ukuran pori rata-rata dengan luas permukaan spesifik tidak terlalu jauh, sehingga hambatan aliran udara yang dihasilkan cenderung rendah. Lalu porositasnya yang bernilai cukup tinggi, dan untuk tingkat efisiensi yang mampu dihasilkan oleh nanofiber PP tersebut mencapai 85% yang sudah di atas ambang anjurannya. Untuk metode fabrikasi yang digunakan untuk memproduksi nanofiber PP ini sama dengan untuk fabrikasi berbasis PE, yaitu menggunakan electrospinning. Metode electrospinning sendiri dinilai efektif dalam memfabrikasi membran nanofiber polimer karena prosesnya yang dinilai cepat, mudah, dan juga sederhana. Selain itu, metode electrospinning mampu menghasilkan membran nanofiber dengan sifat mekanik yang baik, dengan hasil tingkat porositas tinggi mencapai di atas 90%, dan juga hasil akhirnya yang cenderung homogen. Berikut merupakan gambar dari hasil pencitraan scanning elektromikroskop atau SEM untuk hasil produk dari electrospinning nanofiber polypropylen. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai aplikasi nano sebagai air purifier dalam bentuk nanoplate. Oke, next. Secara definisi, nanoplate merupakan suatu objek nano dengan satu dimensi eksternal dalam skala nano dan dua dimensi eksternal dalam skala yang lebih besar. Adapun apabila kita bayangkan, contohnya nanoplate ini seperti komponen nano dalam bentuk pelat atau lembaran. Fungsi dari nanoplate ini umumnya dapat digunakan sebagai filler material. Hal ini dikarenakan nanoplate dapat menunjang beberapa properties dari komponen, di antaranya meningkatkan komponen untuk memiliki kekuatan yang lebih tinggi, meningkatkan suhu distorsi panas, mengurangi permeabilitas gas, dan mengurangi sifat-sifat mudah bakar. Dari sifat-sifat ini, yang kemudian membuat nanoplate dapat digunakan pada berbagai aplikasi, seperti untuk filler material, misalnya untuk nanokomposite, untuk aplikasi elektronik, untuk air purifier, dan aplikasi lainnya. Pada presentasi ini akan dibahas lebih dalam mengenai aplikasi nanoplate untuk air purifier. Oke, next. Nanoplate mampu untuk memurnikan udara dikarenakan memiliki sifat fotokatalitik. Nah, apakah sifat fotokatalitik itu? Sebelumnya perlu dijelaskan mengenai photoreaction atau dapat didefinisikan sebagai suatu reaksi kimia yang dipicu dari adanya absorpsi sinar ultraviolet, di mana reaksi kimia yang terjadi dimaksudkan sebagai reaksi degradasi zat polutan yang berbahaya seperti nitrogen dioksida atau mungkin asaltadehid. Berikut itu merupakan photoreaction, sedangkan untuk fotokatalitik merupakan sifat dari suatu material untuk menjadi katalis dari reaksi photoreaction tersebut, sehingga zat yang terdegradasi akan semakin banyak. Hal inilah yang dapat disebut juga decomposing ability atau kemampuan untuk mendekomposisi suatu zat. Kemudian pada gambar sebelah kanan terdapat ilustrasi dari sifat fotokatalitik tersebut. Next. Oke, selanjutnya masuk ke beberapa contoh dari zat yang dapat didegradasi dengan nanoplate. Di sini terdapat dua contoh. Berikut merupakan yang pertama, yaitu degradasi aseltadehid menggunakan nanoplate WO3. Aseltadehid merupakan jenis zat antara yang tergolong sebagai volatile organic compound atau VOC, yang mana dapat menjadi berbahaya untuk kesehatan apabila terekspos karena zat ini tergolong sebagai karsinogen.
Nah, adapun zat ini dapat dihilangkan dengan menggunakan semikonduktor celah pita lebar seperti misalnya nanoplat WO3 yang berperan sebagai fotokatalitik dengan celah pita antara 2,4 hingga 2,8 eV, di mana dapat menangkap sekitar 12% dari spektrum matahari dan kompatibel dengan cahaya tampak dengan rentang penyerapan hingga 480 nanometer. Nah, yang kemudian nanoplat ini ditambahkan dengan asam oksalat untuk mempercepat reaksi degradasinya. Nah, di sini juga ditampilkan pada gambar sebelah kanan merupakan proses sintesis dari WO3, di mana digunakan bahan berupa asam nitrat, asam oksalat, dan tungsten foil yang mula-mula tungsten foil ditempatkan ke dalam autoklaf baja berlapis teflon dan direndam ke dalam larutan prekursor. Setelah itu, autoklaf ditambahkan ke dalam asam oksalat yang berbeda dan dilanjutkan dengan perlakuan panas. Sampel film yang diperoleh kemudian dicuci dengan air deionisasi dan kemudian dianil pada kondisi atmosfer. Dan akhirnya didapatkanlah sampel WO3 nanoplat film. Oke, next. Selanjutnya merupakan untuk contoh kedua, yaitu purifikasi NO menggunakan BiOBR. Nitrogen dioksida merupakan gas jeritan yang pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan radang saluran udara, di mana hal ini diawali dari keberadaan nitrogen dari proses pembakaran yang kemudian bergabung dengan oksigen menjadi nitrogen oksida, kemudian reaksi lagi menjadi nitrogen dioksida. Adapun terdapat beberapa metode seperti misalnya physical absorption, biofiltration, dan thermal catalysis yang dapat menghilangkan zat NO2 ini. Namun metode ini dirasa belum begitu efektif. Akhirnya digunakanlah nanoplat seperti BiOBR yang memiliki keunggulan sifat fotokatalitik. Nah, BiOBR ini memiliki kestabilan fasa dan dapat mendegradasi NO hingga 45% dalam waktu 10 menit. Adapun pada gambar sebelah kanan merupakan reaksi dari proses degradasi NO hingga menjadi NO3-, yang kemudian hasil NO3- tersebut akan diikat oleh air deionisasi oleh BiOBR. Nah, terakhir adapun sintesis dari BiOBR ini yaitu dilakukan dengan metode Sol-Gel non-aqueous, di mana digunakan BiNO33 yang dimasukkan ke dalam larutan etilen glikol yang kemudian digunakan autoklaf untuk dipanaskan dan didinginkan hingga dihasilkan endapan. Endapan tersebut kemudian dikeringkan dan didapatkanlah produk nanoplat BiOBR. Oke, next. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk pembuatan presentasi dan makalah. Next. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 11. Apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih karena telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.